kita memang diminta oleh Allah untuk sabar. Namun kadang-kadang banyak orang mengartikan sabar itu cuman diam saja. Sabar itu dari bahasa Arab sabaru yasbiru yang artinya menahan. Artinya kita menahan untuk tidak langsung kalau ada sesuatu yang kita rasakan ya langsung menyampaikannya dengan kasar atau orang bilang melabrak. Ya. Atau kita juga menahan itu bukan maknanya menekan, karena kalau kita tekan akhirnya yang sakit adalah diri kita. Ya. Apa yang perlu kita sabar menghadapi kondisi-kondisi ini? Ya tentu sabar karena kita juga lelah. Perempuan itu ada kelelahan yang Allah juga berikan, ini karunia. Ya, dan kita harus juga mengerti tentang kelelahan kita, ya, dan sabar menghadapinya. Kemudian ya kita juga punya watak yang beda-beda. Ya, suami juga punya watak yang beda, anak-anak juga punya watak yang beda. Bahkan ya keluarga adik kakak kita punya watak yang berbeda, orang tua kita punya watak yang berbeda. Jadi kita juga harus sabar dalam artian bukan diam saja, tetapi mencari tahu apa sih watak ini gitu ya. Saya wataknya yang mana ya? Gitu. Kalau kajian watak itu sebetulnya sudah banyak saya paparkan ya. Yang pasti kita mesti ya tahu bahwa oh ya kita berikhtiar. Makanya salah satu ikhtiarnya ini adalah kita menghadiri taklim sebagaimana hari ini walaupun lewat virtual karena memang kondisi dunia membuat kita harus duduk di rumah ya menghadiri sebuah taklim. Tapi yang luar biasanya karena taklim virtual ini yang ikuti Masya Allah. Ini Bu Nuning, ini hari ini namanya taklim internasional. Bukan hanya sahabat-sahabat di Bogor dan sekitarnya, tapi nasional se-Indonesia bahkan seluruh dunia, Masya Allah. Ya, jadi selama pandemi ini mulai sering ada taklim internasional setiap harinya ya, Masya Allah. Baik, berikutnya adalah kita ini perempuan memang ada kondisi-kondisi siklus, baik premenstruasi sindrom atau pramenopause atau menopause itu sendiri, atau kondisi-kondisi pada saat kita menstruasi atau kondisi pada saat kita nifas, ya. Itulah kita punya kodrat yang tidak ada pada pria, dan itu memang membutuhkan waktu istirahat. Kadang-kadang kita juga sih suka ngeyel, ya. Udah tahu lagi mens, sudah tahu lagi nifas, semuanya mau dikerjain. Padahal itu adalah waktu-waktu yang Allah berikan kesempatan untuk kita untuk istirahat. Maka sholat pun nggak usah dilakukan pada saat kita mens dan nifas. Saum pun nggak dilakukan. Ya, itu dikasih. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW pada saat wanita itu mens itu ya adalah menghapuskan khilaf-khilaf yang sebelumnya. Atau dikatakan kafar. Ya. Jadi harus ngerti ini. Kadang kita suka ngeyel gitu ya. Ini juga ya namanya perempuan ya kepengen selesai semua pekerjaan di rumah. Ntar dulu. Kalau lagi mens dan nifas santai aja, ya kerjakan yang penting-penting dan genting. Kalau lagi nifas kerjakan fokus si bayi aja bayi, ya atau mungkin ada kakaknya sedikit yang umur 1-2 tahun ya. Tapi kalau yang sudah mulai besar, mulai SD bisa ngatur dirinya sendiri, sampaikan pada anak-anak, nah ya bunda sedang istirahat begini, ya gitu aja, ya. Baik, kemudian lagi tentu kita harus sabar juga, mengingat kita juga selama menjadi ya hidup sebagai manusia punya memori dan ada trauma barangkali. Nah, tentu cara sabarnya ini adalah mencari juga cara-cara untuk bagaimana kita menyembuhkan luka-luka dari trauma ini. Ya. Kemudian ini juga kita harus sadar bahwa kita memang kurang ilmu dan sampai kapanpun pasti masih kurang. Inilah ya bersyukur sekali ya bahwa sekarang ada fasilitas-fasilitas untuk mengikuti taklim seperti ini ya, salah satunya Al-Hikmah yang sangat istiqomah ya, menyelenggarakan bahkan mungkin luar biasa ini ada wilayah-wilayah di Bogor itu ada pengurusnya ya Bu Nuning ya, Masya Allah ya. Nah, makanya di perempuan ini ya gemar sekali mencari ilmu karena memang di otaknya ada program tarbiyah, program pendidikan. Dan sekali lagi kalau kita mencari ilmu, please ya nikmati dulu diri sendiri itu ilmu ya, dan tidak usah menuntut apa?
menuntut orang lain, atau paling paling sering nih menuntut suami atau pasangan untuk kamu belajar juga dong, belajar juga. Please, ya, laki-laki beda, dia punya program di otaknya. Kita dulu lah pelajari ilmu ini, ya, ulang-ulang ilmunya, kemudian kita paham, kemudian kita sadari dan kita lakukan. Karena laki-laki itu akan mengikut. Jadi kalau kata suami saya nih, Bu Nuning ya, Ayah Toto, saya panggilnya Ayah Toto ya, dia cuma bilang gini, saya sih ngikutin kamu punya pikiran dan perasaan. Maknanya begini, maknanya kalau kamu senang kita ikut senang. Kalau kamu sedih kita ikut sedih. Cuman sedihnya laki-laki itu nggak kelihatan. Kalau kamu jengkel kita juga ikut jengkel. Itulah makanya saya menyadari bahwa kita aja yang belajar dulu. Nggak apa-apa. Nanti mereka akan belajar dari kita punya sikap, kita punya perangai, kita punya kondisi. Demikian juga anak-anak. Ya. Nah, ini yang saya selalu mau ingatkan buat diri saya gitu. Karena dulu-dulu tuh kalau waktu masih muda, kita misalnya dapat seminar nih Bu Nuning, ya, kemudian dapat kajian, kita selalu pengen, harusnya suami saya ikut dong, harus. Iya, tapi setelah saya menyadari bahwa ada peran lain pada pria yang itu berat juga kalau dilakukan oleh wanita. Ya, makanya ya saya saja gitu. Dan setelah belajar banyak tahu dari para pria atau dari para suami mengatakan bahwa mereka mengikuti, ya, kamu punya nuansa pikiran dan perasaan, maka kita aja terus gimana caranya supaya sesering mungkin dalam setiap hari kita berada di suasana pikiran dan perasaan yang bahagia tadi. Ngeceknya itu tadi, hari ini saya udah bikin kebaikan belum ya? Kebaikan yang kemarin-kemarin sudah langgeng belum ya? Gitu. Nah, cara ngeceknya gitu, supaya mengecek berkahnya Allah ini turun tidak nih. Ya, nah, Masya Allah. Dan tentu ada juga kita adalah tentang kita kurang mahir memanage emosi kita. Karena inti dari sebuah otak, kalau ilmu neuroscience mengatakan, adalah emosi. Dan Rasulullah SAW juga bersabda ya bahwa berperang yang sesungguhnya, itu berjihad sesungguhnya adalah berjihad mengatasi nafsu kita, hawa nafsu, atau kalau sekarang orang mengatakan hawa nafsu inilah emosi, ya. Dan bersabarlah wahai ibu, waktumu tuh hanya sebentar. Saya juga kalau mikir-mikir gini, Bu Nuning, ya Allah, ya kita umur juga nggak banyak ya. Iya, terus kalau misalnya ya, usia meninggal itu genetik ngikutin usia ibu, waduh, saya udah mikir-mikir. Ibuku meninggal 70 tahun ya. Kemudian saya udah 53 sekarang. Berarti 17 tahun lagi kan gitu, kalau ya umur itu genetik berdasarkan tali ibu barangkali ya misalnya. Nanti kan cuma sebentar. Ya udah, sabar sebentar, karena yang nanti lama hidup di alam barzah. Alam barzah tuh lama hidupnya, kenapa? Nunggu sampai kiamat. Nanti setelah kiamat itulah kehidupan abadi yang nggak pernah berhenti. Maka saya selalu memicu diri saya, ayo Aisyah, sabar Aisyah. Cuman sebentar, 13-17 tahun itu sebentar lagi. Itu pun kalau teorinya begitu. Kalau besok meninggal gitu. Karena dalam pandemi ini kita siap meninggalnya sudah harus lebih siap lagi ya dibanding sebelum pandemi. Kita nggak ngerti nih, Masya Allah. Ya. Nah, jadi berdasarkan inilah yang memicu saya untuk ya kamu sabarlah gitu. Ya, kalau ada apa-apa jangan langsung melabrak, dan kalau ada apa-apa jangan kamu tekan-tekan, sharinglah pada Allah gitu. Ya. Masya Allah. Ya. Kemudian orang banyak bilang bahagia itu pilihan, dan saya mengiyakan. Mau bahagia apa enggak? Ya. Saya mau bahagia, ya udah. Hari ini saya pilih bahagia. Ya, dengan tadi tuh suasana pikiran, perasaan itu kita rasa cukup, ya, kemudian bersyukur, terus senang bisa berbagi gitu ya, apapun, sekecil apapun ya. Dan saya meyakini sahabat-sahabat yang hadir hari ini adalah orang-orang yang senang berbagi. Ya, apalagi Al-Hikmah itu, Masya Allah, ditandai dengan Bu Nuning itu, Allahu Akbar. Sampai-sampai ya saya sendiri suka malu gitu, ya Allah, Bu Nuning ini banyak berbagi, saya gimana gitu ya, Masya Allah. Kemudian bahagia adalah keputusan, mau putuskan bahagia apa enggak.
Dan ya, memutuskan bahagia itu ternyata yang terjadi di tubuh manusia dan di otak manusia adalah sistem yang luar biasa.